Sebelum kita mengupas tuntas gerakan literasi di sekolah, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alihil Siagian, lahir di Desa Saranghelang, 15 Maret 1990. Pendidikan saya D3, Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kemudian melanjutkan sarjana Pendidikan Agama Islam STAIS Medan. Penulis, motivator, fasilitator literasi baca tulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di regional Sumatera. Kemudian beberapa prestasi saya menjadi mahasiswa terbaik Pendidikan Tinggi Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kemudian juara lomba menulis tingkat mahasiswa se-Sumatera Utara. Juara Provinsi 1 Indonesia Award 2019 dari Astra. Kemudian juara 1 lomba inspirasi karya anak bangsa Public Speaking School tahun 2018. Juara 1 nasional menulis karya ilmiah populer kerjasama Institut Teknologi Bandung, ITB, dan majalah Mata Air. Trainer kepenulisan fiksi dan non-fiksi, narasumber kegiatan literasi Kepri dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau. Menulis artikel, cerpen, opini, komentar, puisi di media massa, online, dan cetak seperti Kompas, Analisa, Medan Binsis, Nyebar Umum, Buletin Ulul Albab, Buletin Az-Zikro, Majalah Sastra Tamadun, dan lain-lain. Itu beberapa informasi tentang diri saya. Kemudian ini beberapa judul buku saya yang terbit antologi maupun pribadi, dan ada beberapa buku yang lainnya. Teman-teman boleh lihat sendiri, dicek di internet. Mari kita masuk ke materinya. Kita mulai dari latar belakang gerakan literasi sekolah. Menurut John Miller nih, Presiden CCSU ini adalah salah satu lembaga riset atau survei di dunia. Jadi mereka itu meriset tentang pendidikan sama seperti PISA. Beliau mengatakan bahwa vitalitas budaya suatu bangsa sangat ditentukan oleh perilaku literasi yang tertanam di dalam suatu bangsa. Jadi vitalitas suatu bangsa itu tertanam berdasarkan perilaku literasinya. Nah, ini saya tampilkan beberapa riset hasil survei yang telah dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2018 mengenai negara kita. Dari 70 negara tahun 2015, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara. Kemudian di tahun 2018, Indonesia dari 78 negara kita berada di peringkat 71. Ini sangat riskan sekali ya. Jadi harus memang benar-benar diperbaharui, benar-benar harus ditingkatkan literasinya di negara kita. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan setelah keluarnya informasi yang ada dari tim survei tersebut atau lembaga survei tersebut. Nah, pertanyaannya bagi kita semua kan, bagaimana cara menumbuhkan minat baca di Indonesia? Nah, itu menjadi pertanyaan supaya bisa menjawab semua permasalahan kita, kenapa kita di urutan terbawah tingkat literasinya dan lain sebagainya dari survei-survei yang dilakukan oleh beberapa negara tersebut. Dari permasalahan survei tadi, hasil survei tadi, maka timbul satu pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan minat baca di Indonesia? Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan Permendikbud ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 yang isinya mewajibkan para siswa untuk membaca buku minimal 15 menit sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, di situ ada beberapa faktor atau indikator yang saya sebutkan, mewajibkan dan minimal. Jadi ketika bahasanya mewajibkan berarti Kemendikbud itu memberi peringatan keras sebenarnya. Jadi proses kegiatan literasi 15 menit membaca ini harus dilaksanakan di sekolah. Namun pada kenyataannya
karena saya juga sering berkunjung ke sekolah-sekolah dari pulau ke pulau di Kepulauan Riau ini, maka saya melihat banyak sekali sekolah yang tidak melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, malah banyak yang tidak melaksanakan kegiatan ini sama sekali. Padahal mulai tahun 2015 sudah keluar Permendikbud nomor 23 tahun 2015 ini. Jadi harusnya kita melaksanakan ini ya, supaya literasi kita naik di Indonesia. Dan di sini bahasanya minimal. Jadi kalau istilahnya di sini minimal, artinya kita bisa menambah waktunya lagi. Seperti yang saya lakukan di sekolah saya memberi mereka membaca 15 menit, setelah itu saya beri waktu 5-10 menit lagi untuk menulis. Nah, setelah selesai seperti itu baru kegiatan belajar mengajar dimulai. Nah, apa tujuan dari 15 menit membaca tadi ini? Kenapa 15 menit? Sebenarnya itu diperuntukkan bagi anak-anak untuk merangsang mereka membaca. Jadi kan kita memperkenalkan dulu nih. Kita perkenalkan kepada mereka buku, bagaimana cara mereka mengenal membaca, buku-buku yang disukai mereka. Ketika mereka sudah kenal, maka mereka akan nanti menyukainya. Ketika mereka menyukainya, maka proses ini tidak lagi 15 menit. Anak akan sering membaca buku, bahkan berjam-jam dalam kehidupan sehari-harinya. Teman-teman semua, perbendaharaan kosakata merupakan komponen yang menentukan kemampuan anak memahami bacaan. Jadi yakinlah bahwa ketika anak menyukai membaca, maka secara otomatis perbendaharaan kosakatanya pasti bertambah dan akan berbeda dengan anak-anak lain yang tidak membaca. Kemudian semakin banyak kosakata yang diketahui siswa, semakin baik kemampuan mereka untuk memahami bacaan. Jelas, ketika dibandingkan anak yang suka membaca dan tidak membaca, ketika berdiskusi dan lain sebagainya, maka akan terlihat sekali mana yang suka membaca dan mana yang tidak membaca. Dengan menguasai banyak kosakata, siswa pun semakin terampil berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Ya, benar sekali. Akan terasa jelas di kelas dimanapun ketika praktik atau berdiskusi di lapangan, melihat anak-anak yang suka membaca dan tidak membaca akan terasa terlihat sekali. Menumbuhkan kebiasaan membaca untuk kesenangan. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan literasi di sekolah, jadi ada baiknya menumbuhkan dengan kesenangan. Dengan cara apa? Tidak mematok mereka harus baca buku ini, buku itu, tidak. Berikan kebebasan kepada mereka, hanya saja harus sesuai dengan rentang usianya. Atau mereka membawa buku dari rumah, meminjam dari temannya, dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah memaksakan hal ini, karena kita prosesnya menumbuhkan minat baca dulu. Ketika menumbuhkan sesuatu dengan cara dipaksa, maka itu tidak akan berhasil. Membaca merupakan keterampilan yang perlu dilatih. Agar mahir, seseorang perlu terbiasa melakukannya. Siswa yang tersering membaca akan menjadi pembaca yang mahir. Makanya harus dimulai dari hal-hal yang mereka sukai dulu. Mereka suka komik, kita harus sediakan komik. Mereka suka novel, kita harus sediakan novel. Mereka suka cerpen, kita sediakan cerpen di sekolah. Jadi dilatih. Kalau pelan-pelan mereka dilatih dari hal-hal yang terkecil, dari cerpen dulu atau puisi dulu, lanjut ke novel, setelah itu buku-buku fiksi lainnya. Nah, ketika kita memaksa anak untuk membaca buku-buku non-fiksi tentang ilmu pengetahuan yang notabene-nya orang-orang membacanya itu orang-orang dewasa, bacaan orang dewasa, dan dilaksanakan di anak-anak, maka secara otomatis mereka akan menemukan kesulitan bahwa buku ini tidak enak dibaca dan lain sebagainya, karena kita tidak melatihnya. Selanjutnya, untuk membuat siswa gemar membaca, kegiatan membaca perlu dibuat menyenangkan dan bertahap agar siswa mau membaca, bisa membaca, dan akhirnya gemar membaca. Jadi, tahapan-tahapan ini harus dilalui siswa atau anak-anak supaya keterampilan membaca itu tertanam di dalam aspek kehidupannya. Jadi, tangga yang pertama mereka mau membaca dulu.
setelah itu mereka bisa membaca, dan akhirnya mereka gemar membaca. Nah, kalau sudah digemar membaca ini, kita tidak perlu lagi menyuruh mereka membaca, secara otomatis kegiatan ini akan terlaksana. Ketika sudah ada buku mereka membaca, atau tidak disuruh pun mereka pasti akan membaca. Selanjutnya, prinsip kegiatan 15 menit membaca. Yang pertama itu menyenangkan. Buku dipilih sendiri, buku berasal dari sekolah atau siswa boleh membawanya di rumah. Jadi sekolah perlu menyediakan buku-buku yang bervariasi agar anak bisa memilih sesuai dengan karakter dirinya atau kegemarannya. Yang kedua, anak boleh membaca buku yang dibawanya dari rumah dengan catatan buku itu harus diperiksa dulu oleh gurunya karena harus sesuai dengan usianya. Yang kedua, dilaksanakan di ruang kelas dan tempat lain di sekolah yang nyaman, teduh, terlindung, dan tidak panas. Kita bisa mendekorasi ruangan atau tempat-tempat yang memang bisa atau memang enak, teduh suasananya untuk membaca. Tidak ada tagihan, nilai, atau tugas lainnya. Namun demikian, siswa dapat diminta untuk menuliskan judul buku, nama penulis, serta pendapat singkatnya tentang isi buku tersebut dalam sebuah jurnal. Tetap saja ini tidak bisa ditagih dan menjadi penilaian. Kenapa? Karena di sana ada proses. Pemerintah saja mewajibkan hal itu supaya mereka minat membaca. Ketika satu minat kita pancing, namun kita mewajibkan mereka atau mewanti-wanti dengan adanya nilai, maka secara otomatis mereka tidak akan melaksanakan hal itu dengan keinginan hatinya. Namun karena terpaksa, karena ada nilai di sana. Mereka takut ketika mereka tidak membaca, mereka tidak akan mendapat nilai. Jadi karena proses di sini menumbuhkan minat baca, maka tidak ada pemaksaan untuk nilai. Selanjutnya, ini jurnal membaca yang saya buat sederhana sekali. Ada buku, kemudian penulisnya, dan pendapatnya. Nah, di kolom pendapat ini, anak-anak bisa memasukkan pendapat mereka tentang 15 menit membaca yang telah mereka lakukan. Boleh mereka komentari bukunya, atau mereka bisa menghasilkan karya dari 15 menit tadi. Misalnya, setelah 15 menit itu, mereka mendapat ide untuk membuat puisi. Boleh mereka masukkan di kolom pendapat ini puisi yang mereka terimajinasi dari 15 menit membaca tadi. Jadi kita mau lihat di situ prosesnya. Setelah proses 15 menit, mereka akan berpikir. Jadi pola pikirnya di situ akan mulai terasah. Mereka bisa mengkritik, memberi masukan terhadap 15 menit buku yang dibacanya tadi. Nah, kedepannya ketika proses ini kita lakukan terus-menerus, maka keterampilan menulisnya akan semakin mumpuni di sana. Perlahan kita kasih mereka stimulus untuk menulis pelan-pelan saja, sedikit saja, 1 kalimat, 2 kalimat, 1 paragraf, 2 paragraf, dan seterusnya sampai mereka bisa menghasilkan karya sendiri dari proses membaca 15 menit tadi. Selanjutnya, bervariasi. Membaca mandiri, membaca nyaring, membaca bersama, menonton video, dan lain sebagainya. Jadi seorang guru harus mempersiapkan literasi yang bervariasi agar anak tidak bosan. Misalnya, hari ini kita buat membaca mandiri. Semua anak kita kasih buku, lalu mereka membaca mandiri. Besoknya, membaca nyaring. Satu anak maju ke depan membacakan satu buku atau pengalaman hidupnya, atau hal-hal yang berbau informasi dan komunikasi, atau hal-hal yang berbau pendidikan, boleh kita sampaikan kepada anak-anak. Untuk satu orang, seperti tutor sebaya ya, satu orang maju ke depan kelas lalu membacakan atau menyampaikan hal yang pernah dibacanya atau hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-temannya dan teman-temannya menyimak. Atau membaca bersama. Membaca bersama, 5 orang anak berkumpul lalu membaca satu buku, terus yang lainnya mendengarkan dan lain sebagainya. Boleh juga menonton video. Jadi ini hari selanjutnya kita berikan mereka video supaya kegiatan literasi ini tidak membosankan. Videonya bebas, yang penting berisi dengan hal-hal yang ilmiah, pendidikan, dan bermanfaat bagi mereka. Diusahakan hal-hal yang imajinasi mereka bisa tumbuh, atau hal-hal yang ilmu pengetahuan secara umum yang tidak mereka dapatkan di sekolah. Selanjutnya,
Bervariasi yang selanjutnya adalah variasi dari teks multimodal. Artinya, teks cetak, visual, audio visual, hingga teks digital disesuaikan dengan usia dan jenjang kemampuan siswa. Ini variasinya ya. Jadi kita harus bervariasi agar mereka tidak bosan. Dongeng atau cerita rakyat yang dikisahkan secara lisan juga merupakan narasi oral yang meningkatkan kemampuan berbahasa dan kosakata siswa. Ini benar sekali. Karena dengan berdongeng atau bercerita, anak-anak akan terasah imajinasi atau kemampuannya karena mereka mendengarkan dengan suara atau melihat dengan mata mereka. Dengan secara otomatis, hal ini akan meningkatkan kemampuan siswa untuk berimajinasi. Boleh juga dengan bermain sambil bercerita seperti contoh berikut. Tidak pernah ejek temannya, tidak pernah bilang temannya berkata kasar. Atau teman-teman juga boleh memberikan motivasi, video-video motivasi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Guru dimanapun Anda berada, perkenalkan, nama saya Al Hilal. Kali ini kita akan membahas materi tentang berpikir positif. Teman-teman semuanya, seringkali kita merasa hidup ini tidak adil. Merasa diri tidak punya kemampuan, tidak punya minat dan bakat, bahkan berpikir bahwa hidup ini adalah sebuah kesengsaraan. Teman-teman semuanya, sadarkah kita bahwa semua itu berawal dari pola pikir kita? Maka hati-hati dengan pikiran Anda, sebab itu akan menjadi ucapan Anda. Hati-hati dengan ucapan Anda, sebab itu akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan perbuatan Anda, sebab itu akan menjadi habit Anda. Dan hati-hati dengan habit Anda, sebab itu akan menjadi nasib Anda. Konklusinya, nasib Anda bergantung dari pola pikir Anda. Maka bercita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar, karena tidak ada satu orang pun yang bisa melarang seseorang untuk bermimpi. Insinyur Soekarno pernah mengatakan, bermimpilah setinggi langit, kelak ketika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Jadi, jika bercita-cita, maka bercita-citalah setinggi-tingginya. Jika bermimpi, maka bermimpilah sebesar-besarnya. Lalu, wujudkan mimpi dan cita-cita itu dengan usaha yang optimal. Kelak, kita akan mencicipi manisnya sebuah kesuksesan. Teman-teman semuanya, jika kita masih berpikir, aku tidak cukup biaya untuk sekolah, aku tidak bisa ini, aku tidak bisa itu, aku miskin, aku tidak punya kepintaran, yakinlah bahwa semua itu adalah alasan-alasan yang kita pupuk di dalam diri kita. Karena jika kita mau, akan ada 1000 usaha. Tapi jika kita tidak mau, maka akan ada 1000 alasan. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, kita mencari usaha atau alasan? Maka mari selalu kita berpikir positif, dengarkan yang positif, tontonlah hal-hal yang positif, bergabung dengan orang-orang yang positif. Secara otomatis kita akan menjadi pribadi yang positif. Teman-teman semuanya, sebagai contoh, di dalam buku The Miracle of Water yang ditulis oleh Masaru Emoto, beliau meneliti tentang keajaiban air.
2 gelas air diletakkan di tempat yang berbeda. Gelas pertama diletakkan di tempat yang diisi dengan suara-suara merdu, suara-suara motivasi, nyanyian rohani, dan suara-suara indah lainnya. Gelas yang kedua diisi dengan suara-suara hingar-bingar, caci maki, sumpah serapah, suara-suara kotor, suara-suara yang menjatuhkan seseorang. Setelah diteliti, air yang berada di tempat pertama, molekul-molekul yang ada di dalamnya berubah menjadi positif. Sedangkan air yang ada di tempat kedua, molekul-molekul yang ada di dalamnya berubah menjadi negatif. Pertanyaannya untuk kita adalah, air saja yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang bagus, bisa berubah menjadi positif. Bagaimana dengan kita? Jika kita selalu mencaci maki diri kita dengan yang negatif, maka secara otomatis pribadi kita juga akan menjadi negatif. Contoh lain teman-teman semuanya, di sebuah pulau bernama Pulau Solomon, di pulau itu masih primitif, sehingga orang-orang melaksanakan kegiatan sehari-hari masih dengan cara yang klasik. Ketika mereka ingin membuka satu lahan untuk bercocok tanam, membuat rumah dan lain sebagainya, mereka tidak menebangi hutan-hutan itu dengan alat potong, gergaji dan sebagainya. Namun apa yang mereka lakukan? Setiap pagi mereka berkumpul di pohon itu, berkeliling lalu mencaci maki pohon itu. 1 tahun, pohon itu busuk, mati, dan tumbang. Lalu bagaimana dengan kita? Setiap hari kita mencaci maki diri kita, tidak mampu ini, tidak mampu itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak punya apa-apa. Maka kita juga akan sama dengan pohon itu. Busuk, mati, dan tumbang. Bukan raganya, tapi jiwa dan kreativitasnya. Maka teman-teman semua, mulai dari sekarang, mari kita berpikir positif, lakukan hal-hal positif, dengarkan yang positif, tontonlah hal-hal positif, dan bergabung dengan orang-orang yang positif. Secara otomatis, diri kita akan menjadi pribadi yang positif. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sekolah perlu menyediakan koleksi buku yang bervariasi sesuai dengan minat dan jenjang kemampuan membaca siswa. Ini jelas ya, dari awal saya sudah sampaikan bahwa ketika bukunya variatif, maka secara otomatis anak akan tertantang untuk membaca karena banyak sekali buku dan jenis-jenis buku yang mereka bisa baca. Ada majalah, ada komik, ada novel, ada cerpen, ada puisi. Biarkan mereka sendiri secara otomatis untuk melihat kemampuan mereka di mana. Selanjutnya, partisipasi warga sekolah. Semua warga sekolah perlu berpartisipasi dalam kegiatan 15 menit membaca. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan bergantian membacakan buku kepada siswa atau membaca bersama-sama siswa. Misalnya di sekolah kita terlalu besar, sekolahnya besar. Banyak anak-anak yang tidak tahu siapa kepala sekolahnya, atau kenal wajah, tidak kenal nama, atau kenal nama, tidak pernah melihat wajahnya karena terlalu sibuk di sekolah. Jadi kepala sekolah perlu mengambil andil di sini untuk masuk ke kelas-kelas. Boleh bergantian setiap hari untuk memberi motivasi ke anak-anak bahwa proses membaca atau pengalaman hidup yang beliau pernah lakukan dalam semasa hidupnya untuk diketahui anak-anak, untuk memotivasi anak-anak. Itu juga disebut dengan proses atau kegiatan berliterasi. Misalnya ada ibu kantin yang bisa mendongeng, kita boleh ajak ibu kantin untuk masuk ke kelas dalam proses literasi ini. Intinya semua warga di sekolah jika ada yang berkompetensi atau berkompeten di bidangnya, maka boleh kita masukkan
ke dalam kelas untuk proses berliterasi. Nah, ini yang harus kita tekankan, rutin. Kegiatan membaca yang dilakukan secara rutin setiap hari lebih efektif daripada yang dilakukan mingguan atau dwi mingguan. Ini yang sering saya temui bahwa masih banyak sekolah-sekolah yang hanya melaksanakan seminggu sekali. Tidak perlu lama, cukup 15 menit sehari, tapi dengan setiap hari secara otomatis mereka akan suka membaca dalam proses yang berjalan. Bukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, setiap hari. Yang selanjutnya nomor 5 adalah berimbang. Artinya di sini tidak serta-merta kita memberikan literasi mereka itu membaca terus. Mereka akan bosan. Maka kita beri jeda, hari ini membaca, besok menonton video, besoknya lagi mendengarkan dongeng, besoknya lagi bercerita, besoknya lagi kita cari variasi yang lain supaya anak tidak bosan. Selanjutnya, memperkaya koleksi buku. Nah, ini perlu sekali bagi sekolah untuk membeli buku-buku yang sesuai dengan minat, usia, dan jenjang kemampuan membaca siswa untuk memperkaya koleksi perpustakaan sekolah dan pojok baca kelas. Ini berfungsi untuk supaya ketika buku habis, anak sudah sering membacanya atau pernah membacanya, mereka tertantang atau gemar lagi ketika ada buku-buku baru. Selanjutnya, membuat informasi buku baru di majalah dinding sekolah. Jadi supaya anak tahu, tidak semua anak suka ke perpustakaan atau tidak semua anak sering ke perpustakaan. Maka dengan adanya informasi Madik ini, anak akan melihat, wah ada buku baru nih. Jadi mereka tertantang untuk datang ke perpustakaan. Selanjutnya melibatkan alumni, orang tua dan warga masyarakat di sekolah dalam memperkaya koleksi buku perpustakaan dan pojok baca di sekolah. Ada beberapa tips nih untuk sekolah-sekolah yang ingin memperkaya bukunya di sekolah. 1. Teman-teman boleh memberikan stimulus ke anak-anak. Ini bentuknya sumbangan. Bagi anak-anak yang ingin menyumbang buku, boleh kita terima. Saya juga melaksanakan itu di sekolah, tapi tidak dengan paksaan atau tidak dengan pungli, karena itu dilarang hukum ya, atau dilarang undang-undang. Kita tidak boleh melaksanakan itu. Jadi kita boleh mengimbau kepada anak-anak untuk membawa buku atau untuk memberikan buku, menyumbang buku ke sekolah. Kita boleh kasih penghargaan, sertifikat dan lain sebagainya karena mereka telah menyumbang buku. Atau setiap alumni kita imbau, ini cuma prosesnya mengimbau ya, tidak boleh memaksakan, mengimbau agar mereka menyumbangkan satu buku bacaan umum kepada sekolah dan mereka tanda tangani dan tulis namanya supaya ada kenang-kenangan siswa yang membacanya, adik-adik kelasnya tahu bahwa itu dari buku kakak kelasnya. Itu tetap saja bersifat opsional yang anak itu tidak diwajibkan. Boleh memberi atau boleh tidak. Selanjutnya meminta siswa untuk membaca buku bacaan dari rumah untuk dibaca pada kegiatan 15 menit membaca setiap hari. Ya, ini juga disampaikan di awal bahwa anak boleh membaca buku yang dibawa di rumah dengan catatan guru harus tahu buku itu rentang usianya berapa atau jenis bacaannya apa. Selanjutnya, saling menukar koleksi buku dengan sekolah lain. Saling menukar koleksi buku dengan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM, perpustakaan mini atau perpustakaan daerah terdekat. Jadi teman-teman sebenarnya di perpustakaan mini, Taman Baca Masyarakat, teman-teman boleh mengajukan permohonan untuk meminta buku dimasukkan ke sekolah kita. Ya dengan surat ada terlampir, kemudian buku-buku apa yang kita perlukan, kita boleh mengajukan ke sana. Dan saya sudah sering beberapa kali melaksanakan hal itu dan sudah banyak buku yang sudah saya dapatkan. Kebetulan saya suka berbagi-bagi di Kepulauan Riau, jadi setiap sekolah yang saya kunjungin itu saya akan bagi-bagikan bukunya. Jadi teman-teman saling menukar buku, pergi ke TBM satu, TBM lainnya, ke perpustakaan daerah, kita boleh mengajukan permohonan buku. Kemudian reward atau hadiah. Jadi anak kita berikan hadiah
kalau mereka membaca terbanyak atau pengunjung perpustakaan terbanyak atau peminjam buku terbanyak dalam 1 semester atau setahun, kita berikan mereka hadiah. Hadiah itu ya ini salah satu opsi yang saya lakukan adalah voucher. Kenapa voucher? Voucher ini mereka bisa beli buku lagi sehingga mereka bebas untuk memilih buku apa yang mereka senangi, seperti itu. Ini saya kasih mereka hadiah berupa buku. Kebetulan bukunya ditulis sendiri oleh anak-anak siswa saya dan saya berikan kepada anak-anak secara gratis. Selanjutnya kita akan membahas implementasi gerakan literasi sekolah. Bagaimana mengimplementasikannya di sekolah. Pertama, yang harus kita siapkan adalah membentuk tim literasi sekolah. Tim yang dibentuk melalui SK Kepala Sekolah ini terdiri dari guru, ingat di SK kan ya, tenaga administrasi, pustakawan atau tenaga perpustakaan sekolah, siswa dan perwakilan komite sekolah. Tim bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan gerakan literasi sekolah dengan memaksimalkan pelibatan publik. Di sini bahasa saya guru, bukan guru bahasa Indonesia. Seringkali saya temui di lapangan bahwa guru bahasa Indonesia itu menjadi titik pokok literasi di sekolah. Jadi guru bahasa Indonesia hanya melaksanakan kegiatan literasi, tidak guru-guru lainnya. Jadi ini salah sebenarnya. Jadi semua guru bertanggung jawab untuk proses kegiatan literasi di sekolah. Namun jika ingin diambil koordinatornya boleh melalui koordinator guru yang suka membaca atau guru bahasa Indonesia, karena itu berhubungan langsung dengan sarjananya, karena dengan ilmu pengetahuannya, supaya lebih mengerucut nanti. Selanjutnya, struktur tim literasi sekolah. Jadi ada kepala sekolah, ketua tim literasi sekolah. Nah, di ketuanya ini teman-teman boleh memasukkan guru bahasa Indonesia. Kemudian kita juga melibatkan anak serta pemangku kepentingan lainnya yang ada di sekolah. Nah, yang kedua, membuat sudut baca kelas. Jadi teman-teman boleh membuat sudut baca di kelas dengan variasi yang enak atau nyaman untuk anak berada di sana. Jika tidak ada, ini di sekolah saya tidak ada, jadi saya membawa kotak. Di dalam kotak itu saya masuk setiap hari ke kelas mereka untuk memberikan buku-buku seperti ini. Karena di sekolah saya masih belum ada waktu itu. Selanjutnya, majalah dinding kelas. Jadi ini juga informasi bagi mereka supaya bisa berliterasi. Kemudian pojok baca yang menyenangkan. Membangun kelas kaya literasi. Karya siswa dipajang memenuhi ruangan kelas. Selain itu, kutipan kata-kata menarik dapat pula ditempel di dinding atau digantung di plafon kelas. Ini banyak digunakan di sekolah-sekolah ya. Atau di tangga. Tangga itu juga ada tahapan demi tahapan. Setiap tangga itu kita kasih kata motivasi di sana. Boleh. Ini beberapa pojok literasi. Kemudian memanfaatkan alat sekeliling kelas. Saya kebetulan ketemu di lapangan ini di sekolah SD. Di kelas itu ada kipas angin yang sudah rusak. Jadi gurunya memanfaatkan hal ini. Ini sangat kreatif sekali ya, bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi anak-anak sambil masuk ke kelasnya, mereka juga akan senang sekali melihat hal-hal seperti ini dalam kelas. Ilmu pengetahuannya juga bertambah. Kemudian membuat pojok literasi ini di luar kelas supaya anak ketika istirahat, ketika ada sesi guru mengajak diskusi dan lain sebagainya, mereka bisa memanfaatkan situasi atau pojok literasi ini. Selanjutnya, membangun lingkungan kaya literasi. Karya siswa dipajang di koridor dan tempat yang mudah diakses umum. Tanaman diberi hiasan kata seperti nama, habitat, dan khasiatnya. Kantin juga perlu dihiasi poster anjuran menjaga kesehatan, komposisi menu, dan manfaat makanan. Jadi ini bermanfaat sekali. Sambil mereka ke kantin, sambil makan mereka membaca. Sambil mereka lewat di koridor sekolah, ada tanaman yang ada bahasa Latinnya, manfaatnya, dan lain sebagainya. Yang keenam, mengelola perpustakaan sekolah. Ini penting sekali supaya anak suka membaca. Diusahakan perpustakaan sekolah itu di tempat yang mudah diakses oleh siswa, di lantai dasar atau lantai mereka yang sering berinteraksi di sana, sering dilalui oleh anak-anak.
Jangan letakkan perpustakaan sekolah itu di lantai paling atas atau di lantai 5, di lantai 6. Kenapa? Karena minat membaca saja sudah susah, apalagi mereka dikasih tempat yang susah. Maka secara otomatis tidak akan banyak anak yang akan pergi ke sana. Perpustakaan didesain senyaman mungkin agar siswa betah berlama-lama di dalamnya. Koleksi buku non-teks pelajaran harus diperbanyak, terutama buku yang sesuai dengan jenjang dan usia siswa. Sekolah sebaiknya menjadwalkan kunjungan wajib kelas minimal 1 kali seminggu. Perpustakaan juga diisi dengan kegiatan seperti peluncuran dan bedah buku lainnya. Ini supaya memaksimalkan perpustakaan itu harus ada program-program dari perpustakaan. Salah satunya nih yang ada di sini kunjungan wajib. Jadi kunjungan wajib ini setiap kelas itu misalnya seminggu sekali kita ganti bergilir kelas mana yang harus masuk dulu ke perpustakaan setiap minggu. Kemudian mengadakan festival literasi. Ini sangat bermanfaat untuk anak tahu tentang buku-buku baru, tentang apa itu literasi, tentang proses kegiatan atau sastrawan-sastrawan di Indonesia. Ini sekolah saya ada melaksanakan festival literasi dan pameran buku pada waktu itu. Kemudian saya ada membuat program sendiri supaya anak-anak juga suka berliterasi. Kemudian memberi penghargaan literasi. Penghargaan tidak sekadar diberikan kepada siswa yang berprestasi di bidang sains, seni, dan olahraga. Siswa yang berprestasi di bidang literasi juga harus diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi sekolah. Jadi misalnya anak itu suka membaca puisi, kita buat penghargaannya. Suka membaca, kita buat penghargaannya. Mengunjungi perpustakaan, kita buat penghargaan. Jadi supaya mereka terasa bahwa literasi itu juga dihargai di sekolah dalam kehidupan, supaya mereka juga menyukai membaca dan menulis. Mengajak siswa bertukar pendapat dengan sekolah lain. Ini saya lakukan dengan beberapa siswa saya yang berprestasi di bidang literasi. Saya ajak berdiskusi dengan sekolah lain agar memotivasi sekolah lain atau kita mendapat informasi baru dari sekolah lain tersebut. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul ketika berhubungan dengan literasi ini dan saya temukan di lapangan. Pertama, bagaimana seandainya sekolah kami tidak dapat meluangkan waktu 15 menit sebelum pembelajaran karena waktu yang sangat terbatas? Nah, solusi di sini adalah teman-teman, setiap guru mata pelajaran di pagi hari itu boleh memanfaatkan 15 menit membaca di jampelnya, di mata pelajarannya. Waktu 15 menit untuk membaca. Apakah Al-Quran, Injil, dan kitab suci lain dapat menjadi jenis bacaan yang dibaca pada kegiatan 15 menit membaca? Jawabannya tidak, karena porsi ini sudah ada sendiri di sekolah. Saya katakan tidak boleh juga. Teman-teman harus sadari bahwa tidak semua guru mampu dalam semua hal dalam agama atau kitab suci ini, memahaminya. Seandainya gurunya Kristen, namun anaknya bertanya tentang kitab suci agama Islam. Kalau gurunya tidak bisa menjawab atau menjawab dengan tidak paham, maka pengetahuan si anak akan salah. Gurunya misalnya Muslim, namun yang ditanya anak tentang Injil, secara otomatis ketika gurunya tidak tahu dan menjawab dengan pengetahuannya atau dengan informasi yang kurang ilmiah, maka secara otomatis anak tersebut akan salah dalam proses literasinya. Selanjutnya, apakah guru harus membaca juga pada kegiatan 15 menit membaca? Ini fenomena di Indonesia. Fenomena di negara kita bahwa gurunya memberikan anak bahan bacaan, namun gurunya sendiri sibuk untuk bermedia sosial, sibuk untuk bicara dengan teman-teman, sibuk untuk koreksi dan lain sebagainya. Nah, ketika ada proses membaca di kelas, maka guru juga harus menunjukkan contoh yang baik. Guru juga harus membaca. Supaya apa? Supaya anak memang melihat tolok ukurnya bahwa oh, guru saya membaca, saya juga harus membaca. Ini fenomena banyak terjadi di Indonesia. Gurunya memberikan anak bahan bacaan, tapi gurunya sendiri tidak membaca. Miris sekali. Selanjutnya, apakah sekolah boleh mengumpulkan siswa di halaman sekolah untuk bersama-sama membaca? Boleh. Boleh dilaksanakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kenapa? Hal ini proses bertujuan untuk memotivasi siswa dan lain sebagainya supaya anak-anak ini gemar membaca. Dan ini hanya dilakukan
sesekali saja, seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Karena apa? Karena proses mengkoordinir anak tidak mudah, apalagi sekolahnya yang anaknya banyak, nanti akan menghabiskan banyak waktu di sana kalau tiap hari laksanakan. Tapi kalau seminggu sekali kita boleh laksanakan ini karena memang tidak sering. Baik teman-teman, sekian dulu informasi dari kita kupas tuntas tentang gerakan literasi sekolah. Teman-teman boleh bertanya jawab dengan saya nanti di akun Instagram saya @abuazam_elhilali, atau jika teman-teman ingin melaksanakan program kegiatan literasi baca tulis di sekolahnya, saya akan memberikan materi pelatihan secara gratis, motivasi, inspirasi, juga tentang bagaimana mengolah literasi di sekolah dengan gratis teman-teman. Jadi saya se-Kepulauan Riau dan niat saya ini se-Indonesia saya bisa memberikan pelatihan gratis tentang literasi dan motivasi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.